Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Puput Hendiarto, guru kelas 4 dari SDN Murid 3, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas saya. Di kelas saya, yaitu kelas 4, situasi yang ada yaitu siswa yang saya ampu ini memiliki rentang perhatian yang relatif singkat, sehingga metode ceramah yang terlalu panjang cenderung membuat mereka mudah bosan dan kehilangan fokus. Kebanyakan siswa lebih menyukai kegiatan yang interaktif dan menyenangkan. Minat belajar siswa pun beragam. Ada yang suka menonton video edukasi, ada pula yang lebih suka membaca dan menulis cerita pendek. Namun secara umum mayoritas siswa sangat antusias ketika diajak belajar sambil bermain. Mereka sangat menyukai kuis interaktif yang menantang dan membuat mereka berlomba untuk meraih skor tertinggi. Adapun beberapa tantangan dalam proses pembelajaran di kelas saya, diantaranya yaitu meskipun akses internetnya sudah tersedia, keterbatasan fasilitas seperti laptop, LCD proyektor itu menjadi kendala dalam menghadirkan pembelajaran yang lebih bervariatif dan menarik. Hal ini membuat saya kesulitan untuk menyajikan materi dengan lebih visual dan interaktif, terutama ketika menggunakan sumber belajar yang beragam. Selain itu, tantangan terbesar adalah bagaimana memotivasi siswa agar tetap antusias dalam belajar, karena di era digital seperti sekarang, siswa cenderung lebih tertarik dengan bermain gadget. Mereka seringkali merasa bosan dengan metode pembelajaran konvensional dan kurang terpacu untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Hal tersebut membuat saya harus mencari inovasi agar pembelajaran di kelas lebih menarik dan siswa tidak merasa bosan. Adapun aksi atau tindakan yang saya lakukan yaitu yang pertama, memberikan ice breaking di awal pembelajaran untuk menarik minat dan mempersiapkan siswa dalam belajar. Yang kedua, memberikan lembar kerja yang menarik kepada siswa, misalnya dengan bermain puzzle, teka-teki silang, atau media lainnya. Kemudian yang ketiga, memberikan game edukasi seperti kuisis, word wall, dan lainnya dengan memanfaatkan laptop yang ada. Atau biasa saya menggunakan kuisis dengan mode kertas sebagai bahan evaluasi pemahaman siswa terkait materi yang kita ajarkan. Hasil dari praktek baik yang sudah saya lakukan yaitu yang pertama, minat belajar siswa meningkat. Siswa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran dan menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap materi pelajaran serta menantikan pembelajaran yang lebih seru dan menarik lainnya. Yang kedua, menumbuhkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Game edukasi atau lembar kerja yang bersifat kooperatif mampu mendorong siswa untuk bekerja sama dengan temannya. Siswa juga belajar untuk menyampaikan ide dan pendapat mereka. Ketiga, kemampuan pemecahan masalah meningkat. Dengan game edukasi itu seringkali menyajikan tantangan yang mengharuskan siswa untuk berpikir kritis dan mencari solusi. Refleksi atau dampak terhadap diri saya yaitu yang pertama, peningkatan kompetensi TIK. Saya terdorong untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri, mengembangkan kemampuan dalam memanfaatkan berbagai platform pembelajaran online atau game edukasi, sehingga pembelajaran lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, pembelajaran lebih terpusat pada siswa. Saya berusaha menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif, di mana siswa dapat aktif mengeksplorasi materi dan menemukan jawaban sendiri. 3. Evaluasi pembelajaran lebih efisien. Dengan memanfaatkan TIK, memungkinkan saya untuk melakukan penilaian secara lebih objektif dan cepat, misalnya melalui kuis online. Demikian cerita baik yang saya lakukan, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru lainnya. Kritik dan saran yang membangun akan menjadi penyemangat bagi saya untuk terus belajar dan berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.